Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rinjani, kelas 2B Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, soal pertama yaitu masalah-masalah apa saja atau problema apa saja yang tergandung di filsafat ilmu. Yang pertama yaitu masalah epistemologis. Problema ini membahas tentang teori pengetahuan yang bersifat dengan informasi yang telah ada. Yang kedua yaitu problema metodologis. Problema ini membicarakan tentang sebuah metode atau cara apa saja yang telah kita lakukan dalam mencari atau memperoleh ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu problema metafisis. Problema ini membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan alam. Yang selanjutnya masalah logika. Masalah ini berkenaan dengan cara kita memproses atau mengartikan suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sadar, sehingga kita bisa mendapatkan suatu data yang pasti dan benar. Selanjutnya problema etika. Yang ini mengenai dengan bagaimana cara kita menyikapi berbagai macam perilaku baik buruknya manusia. Terakhir yaitu masalah estetika. Masalah ini membicarakan tentang berbagai macam bentuk keindahan yang memerlukan indera penglihatan manusia sebagai alat utama. Selanjutnya, apa ruang lingkup filsafat ilmu? Ilmu membatasi lingkup pada batasan pengalaman manusia juga disebabkan oleh metode yang dipergunakan dalam menyusun kebenaran yang secara empiris. Secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Objek dari ilmu itu sendiri adalah ilmu merupakan suatu berkah penyelamat bagi manusia. Disimpulkan bahwa ruang lingkup ilmu filsafat terutama diarahkan pada komponen-komponen yang diarahkan pada yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, soal nomor 2 yaitu bagaimana cara memperoleh sumber atau alat ilmu pengetahuan yang meliputi diantaranya yang pertama yaitu indera. Cara memperolehnya yaitu dari pengalaman indrawi dengan cara melihat, kita melihat dan merasa dengan tangan ataupun mendengar dengan telinga, atau memperoleh ilmu pengetahuan dengan indrawi yaitu contohnya misalnya melihat. Misalnya kita melihat pohon itu warnanya hijau, jadi yang kita dapat dari pengetahuannya adalah setiap daun itu warnanya hijau. Yang kedua yaitu dengan akal. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses penerawangan manusia yang menggunakan akal. Penerawangan bekerja dengan cara mempertentangkan pernyataan yang ada dengan pernyataan yang baru. Kebenaran dari hasil kontradiksi keduanya merupakan ilmu pengetahuan baru. Akal mengatur data-data yang terkirim oleh indera. Selanjutnya yaitu intuisi. Ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaan. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari intuisi tidak dapat dibuktikan secara nyata merta, melainkan melalui proses yang panjang dan tentu memanfaatkan intuisi manusia. Selanjutnya ilmu yang berpengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi melalui para nabi dan utusannya demi kepentingan umat, yaitu kepercayaan terhadap sumber wahyu itu sendiri. Dari kepercayaan ini muncullah apa yang disebut dengan keyakinan. Wahyu sebagai sumber pengetahuan juga berkembang di
kalangan agamawan. Wahyu adalah pengetahuan agama yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi yang memperoleh pengetahuan tanpa mengusahakannya. Soal nomor 3 yaitu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Mengapa orang berilmu belum bisa dikatakan ilmuwan? Karena seorang ilmuwan seyogyanya tidak berpuas diri hanya dengan keilmuan menurut sudut pandang ilmu itu sendiri. Ia perlu melihat hakikat ilmu dalam konstelasi ilmu pengetahuan lainnya, karena ia harus sepenuhnya yakin bahwa ilmu itu mampu membawa kebahagiaan buat dirinya. Ia harus terus berupaya untuk membongkar hal-hal fundamental, yaitu sifatnya yang mendasar. Jadi seorang ilmuwan tidak puas akan ilmu itu. Baik, soal nomor 4, jelaskan yang Anda ketahui tentang teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori koherensi. Yang mana teori koherensi ini adalah teori kebenaran yang berdasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Ini biasanya juga disebut dengan teori konsistensi, yaitu yang mengatakan suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang telah dianggap benar secara logis dan jelas. Selanjutnya, teori kebenaran korespondensi, yaitu merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika korespondensi atau berhubungan terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam yang ada di alam atau objek yang dituju kepada pernyataan tersebut. Yang ketiga yaitu teori pragmatis, yaitu teori yang memiliki pandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah dan personal atau sosial. Contoh teori kebenaran koherensi yaitu dengan mengadakan lomba 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Seluruh peserta yang mengikuti perlombaan 17 Agustus harus mengenakan baju warna merah putih saat perlombaan berlangsung. Contoh teori kebenaran korespondensi yaitu bahwa pernyataan bahwa wanita adalah orang yang dapat mengandung dan melahirkan anak. Pernyataan tersebut benar karena faktanya memang wanita yang telah mengandung dan melahirkan anak, sedangkan pernyataan lain yaitu pria adalah orang yang mengandung dan melahirkan anak. Pernyataan tersebut tidak benar sebab ada objek yang berhubungan dengan pernyataan tersebut. Ketiga yaitu teori kebenaran pragmatis. Contohnya yaitu seorang mengemukakan ide untuk menciptakan suatu alat komunikasi untuk berbicara dalam jarak jauh. Kemudian ide tersebut direalisasikan hingga tercipta alat komunikasi berupa handphone yang dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah komunikasi jika ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan tanpa bersusah payah untuk saling bertemu jika jarak jauh dan dalam keadaan yang sibuk. Maka alat komunikasi yang berupa handphone dianggap benar karena alat tersebut adalah fungsional dan yang mempunyai kegunaan untuk masyarakat. Soal kelima yaitu apa saja yang menjadi peran dan fungsi filsafat ilmu dalam mencari arti dan makna hakikat kebenaran ilmiah, yaitu fungsinya yang pertama mengetahui struktur logis yang bekerja di balik ilmu, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humanira, dan ilmu agama. Yang
Yang kedua, memberi pendasaran logis terhadap metode suatu kegiatan ilmiah. Yang ketiga, sarana penguji penalaran ilmiah sehingga orang tidak menerima begitu saja suatu hasil dari kegiatan ilmiah. Yang keempat, usaha merefleksi dan mengkritik asumsi dan metode keilmuan bagi suatu kegiatan ilmiah. Adapun peran filsafat ilmunya yaitu yang pertama, mengarahkan kajiannya pada hakikat dari ilmu khusus seperti hakikat ilmu alam, hakikat sosial dan sebagainya. Yang kedua, berperan memahami pola pikir para filsuf dan aliran pemikiran mereka. Yang ketiga, pada kehidupan sosial, filsafat ilmu berperan dalam melahirkan pola hidup bahkan pandangan hidup masyarakat di era tertentu. Demikianlah jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.